masuk kepada pembahasan mengenai pengertian sintaksis. Sintaksis secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tetein yang berarti menempatkan. Jadi, kata sintaksis secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, sintaksis, atau dari bahasa Inggris yaitu syntax. Nah, kemudian pada tahun 1941, Ramlan mengatakan sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Ramlan mengatakan kalimat adalah satuan yang aramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Sintaksis merupakan salah satu unsur kebahasaan yang sangat kompleks. Setiap bahasa memiliki struktur kebahasaan masing-masing. Dengan demikian, struktur masing-masing bahasa akan berbeda. Perbedaan itu antara lain adalah pola struktur fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dalam bahasa Arab, pengaturan antar kata dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan hubungan itu tidak hanya menimbulkan makna gramatikal, tetapi juga mempengaruhi baris akhir masing-masing kata yang kemudian disebut dengan i'rab. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat atau bidang tataran linguistik yang secara tradisional disebut sebagai tata bahasa atau gramatika. Dari sini dapat kita pahami bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kata, frasa, klausa, dan kalimat yang satu dengan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang lainnya. Kemudian, kata, frasa, klausa, dan kalimat itulah yang disebut oleh para ahli sebagai satuan sintaksis. Sebagaimana halnya morfologi menyangkut struktur internal, maka sintaksis berurusan dengan struktur antar kata itu atau struktur eksternal. Dengan kata lain, morfologi bersama-sama dengan sintaksis merupakan bagian dari subsistem tata bahasa. Dalam wawasan kebahasaan atau dalam studi linguistik, tata bahasa mengacu pada simpulan umum tentang keteraturan dan ketidakaturan yang ada dalam bahasa. Nah, dalam bahasa Arab, sintaksis biasanya disebut sebagai ilmu nahwu. Kemudian, kita akan masuk kepada pembahasan mengenai kata. Kata adalah bagian kalimat yang merupakan kesatuan yang terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mengandung suatu pengertian. Jika suatu kalimat dipenggal sampai pada bagian yang terkecil, kemudian masih terdapat suatu arti atau dapat berdiri sendiri, nah bagian itulah yang disebut dengan kata. Dalam tataran morfologi, kata merupakan kesatuan yang terbesar. Akan tetapi, dalam tataran sintaksis, kata merupakan bagian yang paling kecil. Kemudian, mengapa kata bisa disebut sebagai bagian dari sintaksis? Karena kata bisa jadi sebuah kalimat atau ada kalimat yang terdiri atas sebuah kata. Misalnya, seperti kata makan. Makan ini bisa menjadi sebagai sebuah kalimat, seperti kalimat informasi untuk menjawab ucapan "sedang apa Anda?", maka orang lain akan menjawab "makan". Atau bisa menjadi sebuah kalimat perintah "makan", atau bisa menjadi sebuah kalimat tanya "makan?". Maka kata makan, makan, makan inilah yang disebut sebagai kalimat yang terdiri atas sebuah kata. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis terbagi menjadi dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata sebagai pengisi yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami morfologi, merupakan kelas terbuka, dan dapat berdiri sendiri sebagai satuan tuturan, atau mungkin juga bisa diartikan sebagai
kata yang bisa menjadi sebuah kalimat langsung. Kategori yang termasuk kata penuh adalah nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Sebagai kata penuh, kata-kata berkategori nomina, verba, dan adjektiva memiliki makna leksikal masing-masing. Misalnya, seperti kata masjidun yang berarti masjid, memiliki makna lain yaitu tempat ibadah orang Islam. Atau contoh lainnya seperti kitun yang berarti kucing, memiliki makna lain yaitu sejenis hewan buas. Kemudian, seperti pengertian sebelumnya, kata penuh yang berkategori isim atau fiil dapat mengalami proses morfologi. Contohnya, dari nomina muslim yang dapat menjadi musliman atau muslimun, dan dari verba KTB yang dapat menjadi katab, yaktub, dan maktab. Selain itu, kata-kata yang disebut kata penuh memiliki kebebasan yang mutlak, sehingga kata penuh dapat mengisi fungsi-fungsi sintaksis. Contohnya, pada kalimat nenek membaca komik, kata nenek mengisi fungsi subjek, kata membaca mengisi fungsi predikat, dan kata komik mengisi fungsi objek. Atau contoh lainnya dalam bahasa Arab seperti pada kalimat Muhammadun yashtari al-kitaba. Kata Muhammadun mengisi fungsi fa'ilun atau subjek. Kemudian kata yashtari mengisi fungsi fi'lun atau predikat. Dan kata al-kitaba mengisi fungsi maf'ulun bih atau objek. Sementara itu, kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan di dalam penuturan tidak dapat berdiri sendiri. Atau bisa juga diartikan sebagai kata yang tidak bisa jadi suatu kalimat secara langsung. Yang termasuk kata tugas adalah kata yang berkategori preposisi, konjungtor, interjeksi, artikula, partikel penegas, dan lain sebagainya. Yang dimana kata-kata yang berkategori seperti itu tidak bisa langsung menjadi suatu kalimat, kecuali jika digunakan dalam bahasa sehari-hari yang mungkin memang konvensinya sudah sangat tinggi. Seperti kata wa yang berarti dan juga kata meskipun, yang memang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai tugas sintaksis. Kata dan digunakan untuk menggabungkan atau menambahkan dua konstituen, seperti pada kalimat ibu masak nasi dan ayah membaca koran. Kemudian kata meskipun digunakan untuk menggabungkan atau menyatakan penegasan, seperti pada kalimat ia tetap berangkat ke sekolah meskipun hujan turun sangat lebat. Di situ sudah jelas bahwa dia tidak mempunyai kata dan meskipun tidak mempunyai makna leksikal, tetapi dia mengalami fungsi sintaksis. Selain itu, dalam bahasa Arab, kategori yang disebut harf seperti inna, lau, dan min tidak mengalami proses morfologi, berbeda dengan kata penuh yang berkategori yang disebut sebagai isim atau fi'il yang dapat mengalami proses morfologi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan kalimat, verba bahasa Arab mengenal kala dalam verba. Verba dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua kala, yaitu kala selesai atau dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il madi, dan kala kini dan mendatang atau dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il mudhari. Kala kini digunakan untuk menyatakan suatu proses menuju suatu keadaan, menyatakan suatu yang sudah terjadi, atau formulasi kondisional yang biasanya disebut sebagai doa. Contohnya seperti pada kalimat akaltu as-samaka yang artinya saya telah makan ikan. Kata akala tersebut merupakan fi'il madi atau kala selesai. Kemudian contoh lainnya yaitu seperti zahaba Muhammadun ilal madrasati yang artinya Muhammad telah pergi ke sekolah.
kata zahaba itu merupakan kata selesai atau fi'il madi. Kala kini dan mendatang yang menyatakan suatu kebenaran yang mutlak. Narasi menyatakan suatu yang akan terjadi dan menyatakan suatu yang sedang terjadi. Kala kini dan mendatang biasanya ditandai dengan partikel aspektual sa yang berarti akan dengan durasi pendek, atau bisa juga ditandai dengan durasi panjang yaitu saufa yang berarti akan juga, dan adverbial eksplisit seperti godan yang berarti besok. Contohnya pada kalimat sa'ashrobu al-ma'a yang artinya saya akan minum air. Nah, kata ashrobu tersebut merupakan kala kini dan mendatang atau biasa disebut dengan fi'il mudhari. Contoh lainnya seperti yaqra'u Muhammadu al-Qur'ana yang artinya Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Kata yaqra'u tersebut merupakan fi'il mudhari atau kala kini dan mendatang. Selain kala, verba bahasa Arab dalam hubungannya dengan kalimat juga mengenal modus. Modus adalah sikap psikologis penutur terhadap tindakan yang tercermin dalam verba. Ada 3 modus dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu indikatif, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan marfu, yang merupakan kebiasaan yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Marfu itu sendiri merupakan suatu kata yang diakhirkan dengan harokat dhammah. Seperti contohnya pada kalimat yang tubuh Muhammadu ar-risalata yang artinya Muhammad sedang menulis buku. Kata yaktubu tersebut merupakan marfu yang diakhirkan dengan harokat dhammah, dan jika dilihat dari artinya, yang dimana artinya yaitu Muhammad sedang menulis buku, sudah jelas bahwa itu merupakan indikatif, yaitu perbuatan yang sedang terjadi sekarang. Kemudian yang kedua yaitu subjungtif, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan mansub, merupakan perbuatan yang mungkin terjadi atau tak terjadi sama sekali. Nah, sebelumnya mansub itu sendiri merupakan kata yang diakhirkan dengan harokat fathah. Contohnya pada kalimat lan a'taika hada yang artinya aku tidak akan memberimu ini. A'taika tersebut merupakan mansub, yaitu kata yang diakhirkan dengan harokat fathah. Nah, jika dilihat dari artinya, yaitu aku tidak akan memberimu ini, sudah jelas bahwa di situ adalah subjungtif, yaitu perbuatan yang masih diambang-ambang antara yang terjadi atau tak terjadi sama sekali. Dan yang ketiga yaitu jusif atau majzum, yang digunakan sebagai imperatif dan emphatik. Imperatif itu merupakan kata perintah. Nah, kemudian majzum itu sendiri merupakan suatu kata yang diakhirkan dengan harokat sukun. Contohnya pada kalimat la tadrib al-kitto yang artinya jangan pukul kucing itu. Kata tadrib tersebut merupakan majzum yang dimana yang diakhirkan dengan harokat sukun. Dan jika dilihat dari artinya, jangan pukul kucing itu, sudah jelas bahwa itu merupakan jusif, yaitu kata perintah. Berbeda dengan verba, nomina bahasa Arab dalam hubungannya dengan kalimat juga mengenal kasus. Kasus adalah kategori gramatikal dari nomina, frasa nominal, pronomina atau adjektiva yang memperlihatkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis. Ada 3 kasus dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu nominatif atau marfu yang berakhiran harokat dhammah, merupakan kasus yang menandai nomina atau yang sejenisnya sebagai subjek. Contohnya pada kalimat ar-rajulu yaqra'u al-Qur'ana yang artinya pria itu sedang membaca Al-Qur'an. Dan contoh lainnya yaitu ja'a Muhammad yang artinya Muhammad datang. Pada contoh di atas, ar-rajulu yaqra'u al-Qur'ana yang artinya pria itu sedang membaca Al-Qur'an merupakan kasus nominatif yang terdapat pada
kalimat nominal atau jumlah ismiyah. Sedangkan contoh ja'a Muhammadu yang artinya Muhammad datang adalah kasus nominatif yang terdapat pada kalimat verbal atau jumlah fi'liyah. Nah, nomina yang berkasus nominatif dan berkedudukan sebagai subjek pada contoh di atas yaitu kata ar-rajulu yang artinya pria itu dan Muhammadu yang artinya Muhammad. Jadi, kata ar-rajulu dan Muhammadu itu merupakan nomina yang berkedudukan nominatif. Kemudian, yang kedua yaitu akusatif atau mansub yang berharokat fathah, merupakan kasus yang menandai nomina atau yang sejenisnya sebagai objek langsung. Contohnya pada kalimat qara'a Muhammadu al-Qur'ana yang artinya Muhammad membaca Al-Qur'an. Pada contoh di atas, nomina yang berkasus akusatif dan berkedudukan sebagai objek adalah Al-Qur'ana, yang dimana kata tersebut merupakan akusatif ya atau mansub yang diakhirkan dengan harokat fathah. Dan yang terakhir yaitu genitif atau majrur yang berakhiran harokat kasroh, merupakan kasus yang menandai makna milik pada nomina atau yang sejenisnya, seperti pada kalimat usolli fil masjidi yang artinya saya sholat di masjid itu. Pada contoh di atas, nomina yang berkasus genitif dan berkedudukan sebagai keterangan adalah kata al-masjidi yang artinya masjid. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kata, frasa, klausa, kalimat yang satu dengan kata, frasa, klausa, kalimat yang lainnya. Nah, kata, frasa, klausa, kalimat itulah yang disebut sebagai satuan sintaksis. Kata adalah bagian kalimat yang merupakan kesatuan yang terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mengandung suatu pengertian. Kata terbagi menjadi dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Verba dalam kalimat terbagi menjadi dua kala, yaitu kala selesai dan kala kini dan mendatang. Kemudian ada 3 modus dalam bahasa Arab, yaitu indikatif, subjungtif, dan jusif. Dan juga ada 3 kasus dalam bahasa Arab, yaitu nominatif, akusatif, dan genitif. Sekian pembahasan pada video ini, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, baik disengaja maupun tidak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.